Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, Rabu 1 Juni 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dalam bahasa Batak dikatakan, Hunakko mabiar alegea Jakob, hamu jolma sioti-hotik sian Israel. Audo mangurupiho ninna Jahoba, dohot siluluhun ho, nabadiani Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan janganlah takut yang disampaikan Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dalam nats ini sangat berarti atau sangat penting dan sangat relevan. Karena situasi bangsa itu pada saat itu sedang dalam pembuangan di Babel. Di dalam pembuangan tersebut, tentulah mereka merasa asing, merasa takut, tinggal di negeri orang dalam keadaan tertawan. Juga menjadi bahan ejekan bagi bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam nats ini Allah menyapa bangsa Israel dengan sebutan si cacing Yakub dan si ulat Israel. Sebutan ini menggambarkan keadaan bangsa itu di hadapan Allah. Cacing dan ulat adalah binatang yang lemah, kotor, menjijikkan, dan rapuh. Selemah itu dan sekotor itulah, juga serapuh itu dan menjijikkan seperti ulat dan cacing, keadaan bangsa Israel di hadapan Allah. Itu karena akibat dosa dan pelanggaran mereka terhadap aturan dan hukum Allah. Dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan pemimpin-pemimpin mereka, tidak ada lagi yang takut akan Tuhan. Namun setelah mereka terbuang ke Babel, masih ada sisa-sisa yang tetap setia dan berbakti kepada Allah. Itulah sebabnya Allah kembali mengasihi mereka, menunjukkan kemahakuasaannya, mengampuni umatnya. Sehingga Allah tidak membiarkan mereka dikuasai rasa takut. Dengan kekuatan pertolongan Tuhan, bangsa yang lemah, kotor, rapuh, dan menjijikkan seperti cacing dan ulat dapat bertumbuh kembali atau dapat diubahkan asal mereka mau datang kepada Tuhan, taat dan setia menjalankan perintahnya. Si ulat yang kotor yang hanya senangnya hidup di lumpur dapat berubah atau mengalami metamorfosis menjadi kupu-kupu yang cantik, yang indah, yang tidak lagi suka hidup di tempat kotor atau di dalam lumpur, karena Tuhan Allah yang menolong mereka dan memperbaharui
kehidupan mereka. Begitu juga si cacing yang lemah, menjijikkan, rapuh, atau tubuhnya mudah terpotong-potong, namun dapat bertumbuh kembali atau hidup kembali. Saudara-saudara, dan luar biasanya cacing ini, atau dalam bahasa Batak dikatakan gea, ternyata dari potongan-potongan tubuhnya dia bisa hidup lagi, bahkan menjadi lebih banyak karena cacing bernapas dengan kulitnya. Jadi selama kulitnya ada di tubuhnya, maka cacing masih bisa hidup lagi, berproses membentuk kehidupan baru. Demikianlah kehidupan bangsa Israel nantinya, meskipun mereka pada saat itu tertindas, rapuh, lemah, namun Tuhan Allah tidak akan membiarkan mereka lenyap, karena Allah yang Maha Kudus akan menolong, menebus mereka dari perbudakan dan menjadikan mereka menjadi manusia baru yang taat kepada Allah. Kekuatan atau kehebatan bangsa Babel tidak akan berarti apa-apa lagi, sama seperti Sekam, Doson, Rapan-rapan, Nasida, karena Allah yang berperang melawan bangsa-bangsa yang menindas Israel. Itulah sebabnya Tuhan Allah mengatakan kepada mereka, janganlah takut, unakko mabiar. Dan pada akhirnya bangsa Israel dibebaskan. Tuhan Allah membawa mereka kembali ke Yerusalem, dan bangsa Israel yang tetap setia, mereka selalu berbakti kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Allah dalam nats ini, janganlah takut, bukan hanya penting dan relevan bagi bangsa Israel dulu, tetapi juga bagi kita di masa kini. Banyak hal yang bisa membuat kita takut menjalani kehidupan kita. Dan memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak pernah lagi luput dari rasa takut. Apapun yang menakuti kita atau yang membuat kita takut, masalah sakit penyakit, anak-anak yang belum sesuai dengan yang diharapkan, pekerjaan belum sesuai dengan yang didambakan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan juga seperti yang kita sering saksikan di media-media sosial, hiruk pikuknya dunia politik dengan berhubungan dengan suksesi pergantian pimpinan nasional kita pada tahun-tahun yang akan datang, membuat kekhawatiran dan rasa takut kita semakin meluap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meskipun kita si cacing atau gea yang mudah rapuh, atau si ulat yang kotor, satu hal yang harus kita ingat dan percayai, Tuhan selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, selalu beserta dengan kita. Diam di tengah-tengah kita. Roh Kudus selalu menguatkan kita, asal kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Di hari ini adalah awal bulan Juni. Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan takut, karena Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami, supaya kami tidak takut menghadapi kehidupan kami. Dan kami berani memandang ke masa depan,
karena Engkaulah penolong dan penyelamat kami. Kami menyadari kami sering lemah, rapuh, ketika kami menghadapi cobaan, godaan, tantangan, permasalahan dalam hidup kami, sebagaimana umat Israel. Karena itu kami memohon, tajamkanlah iman percaya kami, supaya kami selalu dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, supaya kami kuat dan menang dalam menghadapi setiap masalah, tantangan, cobaan, dan godaan. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi dan berkatilah mereka semua, dari yang kecil sampai yang tua, yang sakit, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, yang sedang mengalami ketakutan karena berbagai-bagai masalah yang menghimpit mereka atau yang mereka hadapi. Bimbinglah mereka supaya mereka boleh merasakan kehadiran-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Berikanlah apa yang dirindukan oleh jemaat-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.